ketiga, konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Kita sebagai anak bangsa, apapun statusnya, juga punya andil yang sama. Krisis bukan masalah orang miskin saja, karena sebenarnya orang kaya juga bertanggung jawab, dan yang paling bertanggung jawab di sini adalah alim ulama, tuan guru, mahasiswa, dan semua umat Islam. Kitalah yang seharusnya saling memberitahu dan saling menasihati agar bisa keluar dari kondisi yang kering duit ini. Bagaimana mungkin masyarakat yang mayoritas Muslim dengan penduduk lebih 200 jiwa kebingungan menghadapi krisis tingginya manusia dengan usia kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan, ditambah lagi pengangguran akibat PHK mengharuskan kita untuk merapatkan barisan dalam bingkai ukhuwah. Juga memulai menjalankan apa yang ditawarkan Islam sebagai solusi kemiskinan. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Mushkilat al-Faqr wa Kaifa ala Jahaya al-Islam, Dr. Qaradawi memaparkan secara gamblang gagasan konkret bagaimana Islam memandang kemiskinan. Secara umum ada 6 cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan ini layak untuk diterapkan dalam kondisi ini. Yang pertama yaitu kerja. Ini cara paling umum yang dilakukan kebanyakan orang untuk meningkatkan taraf hidup. Orang bisa kaya karena ia bekerja. Semakin optimal kerjanya, maka semakin besar pemasukannya. Hanya saja jika kondisi seperti ini, kebanyakan masyarakat kita bekerja sebagai pegawai. Tentu menjadi kendala bagi mereka yang dirumahkan secara putus harapan. Kebutuhan hidup yang begitu tinggi dan sangat terbatas lapangan pekerjaan membuat mereka hanya bisa pasrah diam di rumah. Putus hubungan kerja bukan khianat, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memakmurkan bumi. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, kesempatan ini menyuruh kita agar mengembangkan jiwa entrepreneur. Tuntutan agar kita lihat mengelola bumi ini sampai menghasilkan uang. Cobalah berjalan ke pasar, perhatikan toko-toko yang ada, lalu catat, lihat kembali catatan itu, lalu tentukan satu jenis usaha yang bisa ditiru. Dan mulailah dengan bismillah, insya Allah keuangan Anda akan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu memberdayakan sanak famili. Cara ini semacam asas manfaat. Bagi Anda yang memiliki sanak famili banyak, beruntunglah, sebab pada dasarnya ikatan emosional keluarga lebih kental dari yang lain. Oleh karenanya, di sini diberlakukan kewajiban memberi nafkah bagi anggota keluarga yang mampu kepada yang tidak mampu. Dari sinilah bisa dipahami bagi kita yang berkecukupan, seringlah bersilaturahmi. Siapa tahu di antara sanak famili kita membutuhkan pertolongan, dan sebagian harta kita itu adalah hak mereka, dan bagi kita yang membutuhkan tidak perlu pula enggan bersilaturahmi. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan sumber daya zakat. Semua tahu zakat itu wajib, bahkan masa sahabat Abu Bakar sempat mengirim pasukan ke daerah yang penduduknya tidak membayar zakat. Beliau berjanji akan memerangi orang Islam yang mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat, karena zakat salah satu devisa negara ketika itu. Sampai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan bagi orang miskin karena zakat telah berjalan maksimal. Dalam kondisi